Para saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ke-24 ini, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan arti sebuah pengampunan. Kata pengampunan sudah sering kita dengar atau kita ucapkan. Namun, apakah kita sudah melakukan pengampunan tersebut dengan baik? Pertanyaan ini hendaknya direfleksikan sebagai perkembangan spiritual kita dan memperoleh suatu kedamaian dalam hidup kita. Kita dengar dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35, dilihat bahwa sebagai manusia yang lemah dan memiliki kekurangan seperti kita, sangat jelas bahwa Petrus bertanya kepada Yesus mengenai mengampuni kesalahan orang lain. Apakah mengampuni itu hanya sampai 7 kali? Yesus menjawab dengan tegas bahwa bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Maksud Yesus ialah pengampunan yang kita berikan bukan terletak pada angka sudah berapa kali kita mengampuni, tetapi pengampunan yang diberikan secara terus-menerus dan tiada batas. Pengampunan memberikan kedamaian dalam hati, menciptakan kemakmuran, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Pengampunan tiada batas ini hendak mengatakan kepada kita bahwa pada waktu mengampuni, janganlah kita menghitung sudah berapa kali kita mengampuni, tetapi terus-menerus mengampuni dengan tiada batas. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan hal yang sulit. Karena itu, memberikan pengampunan terus-menerus dibutuhkan kerendahan hati dan keterbukaan untuk melihat rahmat Tuhan atas diri kita dan agar kita mampu bersandar pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemampuan untuk mengampuni pada dasarnya mau menunjukkan kebesaran hati seseorang. Bila semakin besar seseorang dirugikan, tetapi ia masih mampu mengampuni, maka sungguh agunglah karakter dari orang tersebut. Tetapi sebaliknya, jika tidak dapat mengampuni karena hal-hal kecil saja, maka orang tersebut memiliki hati yang sempit dan kerdil. Dalam ayat 23 dan seterusnya, kita dapat melihat bagaimana Yesus mengisahkan seorang raja yang menghapus utang hambanya. Bukan mengurangi atau menghapus sebagian utangnya, melainkan menghapus utang tersebut secara total. Inilah suatu gambaran Bapa yang ada di surga yang menghapus dosa dan utang kita. Apabila kita dituntut untuk melunaskan utang atau dosa kita, apakah kita sanggup? Dapatkah kita memperbaiki segala kerusakan yang telah kita buat? Atau apakah ada harga untuk membayar penghinaan yang telah kita lakukan di hadapan Allah? Saudara yang terkasih, Allah mengasihi kita sehingga kita memperoleh pembebasan yang sempurna. Bebas dari dosa, bebas dari murka Allah, dan memperoleh pembebasan dari hukum Allah. Menariknya bahwa kisah selanjutnya, hamba yang telah dihapus utangnya tadi malah menangkap, mencekik, dan memenjarakan temannya yang berutang kepadanya. Ia tidak menghargai belas kasihan yang telah ia dapat. Di sini dia telah gagal mempraktikkan pengampunan yang telah didapatnya secara total. Yesus memberikan gambaran ini untuk menunjukkan kepada orang-orang yang mengabaikan pentingnya mengampuni orang lain yang bersalah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk mengingat anugerah pengampunan Tuhan, bukan kesalahan orang lain. Pada saat kita mengingat anugerah Tuhan, maka ada rasa syukur yang sangat besar, yang mana rasa syukur inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita
dalam menjalani kehidupan kita. Apakah ada kebahagiaan ketika kita menyimpan dendam? Apakah enaknya ketika kita menyimpan dendam? Karena itu, pada hari ini kita belajar untuk memberikan pengampunan yang sejati. Hari ini juga kita pikirkan orang yang kita benci, yang mendatangkan kerugian bagi diri kita. Lalu kita pikirkan juga tentang diri kita yang mengabaikan Tuhan. Tentu pemberontakan ini harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus telah menanggung hukuman atas dosa kita sampai menyerahkan dirinya wafat di kayu salib bagi kita semua. Maka pantaslah kita pun memberikan pengampunan kepada sesama dengan tulus dan penuh cinta. Semoga kita semakin dikuatkan melalui pengampunan yang senantiasa kita lakukan, agar hidup kita dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita.